Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita di dalam menanggapi suatu dialog. Dalam video yang lalu telah kita sampaikan alasan-alasan. Kita sampaikan lagi, ini lanjutan dari video yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di masa lalu itu bangsa Arab dan umumnya bangsa-bangsa lainnya sangat merendahkan dan meremehkan kaum wanita. Sebenarnya umat selain Islamlah yang memberlakukan kaum wanita itu sebagai objek kesenangan mereka sendiri. Singkatnya, Nabi suci Muhammad SAW membimbing kaum wanita itu untuk menempatkan mereka pada posisi kehidupan yang terhormat, berfungsi, dan untuk mewujudkan kedamaian yang hakiki, laksana kehidupan surga. Sebab dari kaum wanita yang terhormat, damai, dan mampu memfungsikan diri sajalah yang bisa mendidik dan memberi kenikmatan surgawi kepada anak-anak dan generasi sesudahnya, di samping menggembirakan dirinya sendiri. Jadi seharusnya kita hormat dan bersyukur kepada Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Alasan yang ketujuh, salah besar dan bermata buta orang yang mengatakan bahwa poligami Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai bukti bahwa beliau mengumbar nafsunya dengan menggunakan kedok agama. Untuk menanggapi tuduhan ini, silakan membaca, renungkan kembali jawaban kami pada nomor 5 bagian 3. Yang ke-8, dalam Al-Quran suci tidak ada ayat yang mengatakan bahwa laki-laki yang masuk surga akan disambut 70 bidadari. Demikian pula hadis-hadis yang terkenal belum pernah kami mendapatkan sabda Nabi yang demikian itu. Perkataan itu hanyalah cerita dari mulut ke telinga yang tidak jelas sumbernya. Sebenarnya menurut Islam, surga itu bisa dinikmati kaum pria dan kaum wanita. Terdapat dalam surat Yasin surat 36 ayatnya 56, surat Ar-Ra'd surat 13 ayatnya 23, surat Al-Mu'minun surat 40 ayatnya 8, dan wanita dan pria diberi kenikmatan yang sama tanpa dibedakan. Surat At-Tur surat 52 ayatnya 17. Jadi kata hur dan in dalam Quran yang umumnya orang menerjemahkan dengan terjemahan bidadari, taman, pohon yang rindang, sungai, susu, madu, buah-buahan, dan lain-lain. Kenikmatan yang akan dijumpai di dalam surga itu bukanlah barang-barang seperti di dunia ini. Sebab Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Allah berfirman, Aku telah menyiapkan bagi hambaku yang tulus apa yang mata belum pernah melihatnya dan telinga belum pernah mendengarnya, dan apa yang belum pernah terlintas dalam hati seseorang. Hadis Bukhari. Dan Al-Quran juga menerangkan, tiada jiwa mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka tentang sesuatu yang menyegarkan mata. Surat As-Saffat surat 37 ayatnya 12. Oleh karena itu orang yang putih bersih matanya, yang lebar matanya, yang suci, yang indah. Surat At-Tur surat 52 ayatnya 20, bukanlah wanita yang cantik dan indah menawan seperti di dunia ini. Sebenarnya itu adalah kenikmatan surga yang kaum wanita solehah pun mempunyai hak yang sama seperti kaum pria yang soleh. Sebab Allah Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa akan memperoleh kenikmatan yang disebutkan di atas itu, yaitu surat At-Tur surat 52 ayatnya 17. Dalam surga dan orang-orang yang masuk surga itu pria dan wanita yang soleh. Yasin 36 ayatnya 56. Bukan Nabi suci Muhammad Sallallahu, saya ulangi lagi, bahkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat, puasa Ramadan, berhak masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi semua tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam itu hanyalah kepalsuan dan fitnah bagi orang-orang Islam yang belum mengerti Al-Quran dan hadis. Maka tepat sekali pesan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi supaya kita tidak tersesat. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Di zaman akhir ini memang banyak kaum wanita yang meninggalkan Islam karena kebodohannya atau terbawa arus fitnah seperti dialog yang kita tanggapi ini, yang menurut hadis disebut sebagai fitnahnya Dajjal. Maka tepat sekali sabda Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa di zaman akhir nanti akan banyak kaum wanita dari umat beliau yang mengikuti Dajjal. Riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal juz 2 halaman 67. Untuk menyelamatkan diri dan iman kita dari fitnahnya Dajjal tersebut, Allah Ta'ala membangkitkan mujadidnya bernama Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang diberi gelar Al-Masih dan Al-Mahdi di dalam Khutbah Ilhamiyah halaman 5. Demikian kajian kita di dalam menanggapi suatu dialog yang berimplikasi
memfitnah Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.